Kita akan langsung sapa jurnalis Metro TV Sabda Role di Kota Makassar. Sabda, apa kendala rekapitulasi di sana dan bagaimana dengan tenggat waktu setelah sempat dihentikan sementara di tingkat PPK? Ya, Eva dan pemirsa, hari ini merupakan hari keempat proses rekapitulasi suara tingkat PPK di 15 kecamatan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya berada di kantor Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, di mana lokasi ini merupakan lokasi gudang logistik pemilu untuk kelurahan yang ada, untuk 9 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wajo. Kami informasikan untuk total kotak suara yang ada di sini sebanyak 445 kotak suara, mulai dari Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, hingga DPD RI. 445 kotak suara ini berasal dari 89 TPS yang tersebar di 9 kelurahan. Dan hingga hari keempat ini total rekapitulasi suara yang telah rampung di wilayah Kecamatan Wajo yakni 4 kelurahan dari 9 kelurahan, dan saat ini yang sedang berlangsung yakni proses rekapitulasi untuk Kelurahan Melayu dan juga Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo. Dan untuk menjamin transparansi pemilu, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian saksi dari partai politik dan juga pihak-pihak terkait lainnya, dan juga dijaga ketat oleh personil dari TNI dan juga Polri. Dapat kami informasikan juga, Eva dan pemirsa, untuk perolehan suara terkini khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data dari halaman resmi KPU per 21 Februari 2024 pukul 13.00, khusus di Provinsi Sulsel jumlah suara yang masuk ini sudah mencapai 76% atau sudah mencapai 20.000 TPS di Sulsel secara keseluruhan dari total 26.300 TPS di Sulsel. Untuk Pilpres, di mana pasangan nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini untuk di Provinsi Sulsel meraih sekitar 56,9% suara atau sekitar 2.200.000 lebih suara. Sementara di urutan kedua, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini meraih 38,18% suara atau sekitar 1.500.000 suara di Sulsel. Dan di urutan ketiga, Ganjar Mahfud meraih sekitar 4,92% suara di Sulsel atau sekitar 198.568 suara. Kemudian sementara untuk perolehan suara sementara untuk Pileg 2024 di Sulsel untuk DPR RI, ini Partai Gerindra meraih 19,47% suara, disusul urutan kedua yakni Partai Nasdem yang meraih sekitar 17,68 suara atau sekitar 488.072 suara di Sulsel. Kemudian untuk Pileg DPRD Provinsi, Nasdem ini berada di urutan pertama, Eva dan juga pemirsa, dan meraih sekitar 18,19% atau sekitar 438.504 suara. Sekali lagi, hasil ini masih bersifat sementara karena proses rekapitulasi masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk di wilayah Sulsel, Partai Nasdem ini berhasil meraih kursi terbanyak dan terisi pada semua daerah pemilihan atau dapil di tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI di pemilu 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi internal dengan dasar formulir C1 Plano atau C hasil dari tempat pemungutan suara ataupun TPS. Partai Nasdem ini sudah mengikuti 3 kali pemilu sejak 2014, 2019, dan 2024. Dari perolehan 7 kursi DPRD Provinsi pada 2014, kemudian pada pemilu 2019 naik menjadi 12 kursi, dan untuk di pemilu 2024 ini diproyeksikan Partai Nasdem akan mendapatkan 17 sampai dengan 18 kursi. Lompatan perolehan suara ini adalah lompatan kinerja, lompatan kekompakan kebersamaan antara pengurus Partai Nasdem Sulsel sehingga berhasil meraih kursi terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sementara, Eva, demikian dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Sabda Role untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.